A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kembali berjumpa dalam kajian tafsir Al-Munir karangan Sayyidi Al-Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu ta'ala anhu wa anil jami' radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Masih pada suratul Baqarah dan malam ini kita akan membahas ayat ke-90 dan 91. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tafsir, insyaallah saya akan membacakan dua ayat dari suratul Baqarah, yaitu ayat ke-90 dan 91, lalu kita terjemahkan secara bebas. Setelah itu barulah kita masuk pada penafsiran dengan merujuk kepada kitab At-Tafsirul Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Pada halaman 260 para sahabat yang mempunyai kitab At-Tafsirul Munir jilid yang pertama, silahkan bisa buka halaman 260. Kufruhum bil Qur'ani wa naqduhum, mohon maaf, salah ya, ayat 90, salah buka, halaman 244. Kufruhum bima anzalallahu wa qatluhum al-anbiya. Ayat ini akan menjelaskan dan menerangkan kepada kita tentang keengganan orang-orang Yahudi untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga menjelaskan tentang dosa pembunuhan mereka terhadap beberapa orang nabi dari golongan mereka sendiri. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Alangkah buruk dan bi'sa mashtaraw bihi, alangkah buruk atau alangkah celakanya, alangkah buruknya urusan atau pergantian atau penukaran yang mereka lakukan. Mereka menukar kebaikan dan keburukan, demikian juga akhlak dengan budi pekerti dengan akhlak yang buruk.
ishtara bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Alangkah buruk urusan yang mereka lakukan. Mereka menjual diri sendiri dengan membeli kekufuran terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat hasad dan iri dengki hati, sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia-Nya kepada para hamba yang dikehendakinya. Mereka hasad kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada orang Arab, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari kabilah Arab dan Al-Qur'an juga diturunkan kepada beliau. Mereka sakit hati. Oleh karena itu mereka berhadapan dengan kemurkaan demi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan siksaan yang sangat menghina, siksaan yang menghinakan. Wa idza laqul ladzina amanu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Ayat ke-91, golongan ini yaitu golongan Yahudi, apabila mereka diajak atau dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian kepada Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban mereka? Mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka. Dan mereka kafir atau mengingkari apa yang diturunkan sesudah kitab tersebut, yaitu kitab Taurat dan Injil. Walaupun sebenarnya kitab Al-Quran adalah kitab yang hak. Maksudnya mereka hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab Taurat dan Injil, dan mereka mengingkari kebenaran Al-Quran sebagai kitab suci yang juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Dan Al-Quran, isi kandungan Al-Quran juga memberikan pembenaran terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran, diantaranya Taurat dan Injil, yang tentunya sesuai dengan isi Al-Quran dan bukan yang tergolong sebagai isi kitab yang telah mereka rubah dan selewengkan. Katakanlah juga, mengapa kalian di zaman dahulu membunuh para nabi Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar beriman? Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkit pembunuhan yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada mereka, kalau kalian benar-benar cinta kepada Al-Quran, seolah-olah seperti cinta kepada Taurat, demikian juga cinta kepada nabi-nabi kalian, apa alasan kalian membunuh para nabi yang tidak berdosa tersebut? Kita langsung masuk pada At-Tafsiru wal Bayan pada halaman 247 dari kitab Arab At-Tafsirul Munir fil Aqidati was Syari'ati wal Manhaj pada halaman 246. Saya akan bacakan dulu bahasa Arabnya, kitab Arabnya. Setelah itu kita akan mencoba untuk memahami terjemahannya. Qala radhiyallahu ta'ala an at-tafsir wal bayan ya'lamul yahudul mu'asiruna lin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu an-nabiyyul mubashsharu bihi fit Taurah alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum walakinnahum lam yu'minu hasadan wa baghyan fa'aqqaba Allah ala mawqifihim
بذنبهم ذنبا شديدا بذمهم ذنبا شديدا باختيارهم الكفر على الإيمان وبذل أنفسهم فيه وكأنهم فقدوها كما يفقد البائع المبيع وكانت علة كفرهم محض العناد الذي هو نتيجة الحسد وخوف ضياع الزعامة والمال من أيديهم وكراهة أن ينزل الله الوحي أو أن ينزل الله الوحي من فضله على من يختاره من عباده فأصبحت عاقبتهم أنهم قد رجعوا بغضب من الله جديد لكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد كفرهم بموسى عليه السلام وبمن جاء بعده من الأنبياء ولهم بسبب كفرهم عذاب يصحبه إهانة وإذلال في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فلهم الخزي وسوء الحال وأما في الآخرة فلهم الخلود في نار جهنم. Nah, kita akan membahas tentang ulasan penafsiran dari dua ayat yang telah kita bacakan dan kita terjemahkan tadi. Orang-orang Yahudi atau golongan orang-orang Yahudi yang hidup di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang telah dijanjikan dalam kitab Taurat mereka. Seperti yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam suratul Baqarah ayat 146 Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan dianugerahkan kitab suci kepada mereka yaitu kitab Taurat dan Injil mereka mengetahui dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kalau kita mempunyai seorang anak, dari mendengar suaranya saja sudah bisa kita memastikan bahwa itu adalah anak kita atau bukan anak kita. Demikian juga dari cara jalannya, walaupun kita hanya melihat kakinya saja tanpa melihat tubuh yang lain, maka karena anak itu adalah darah daging dan bagian dari diri kita, maka kita akan sangat mengenal bahwa itu adalah anak kita. Kalau seandainya anak kita itu melintas di tempat yang gelap dan kita ditanya, apakah itu anak Anda? Maka kalau memang dia adalah anak kita, kita akan mengetahui dan menyadari bahwa itu adalah anak kita. Nah, demikian juga orang-orang Yahudi dan Nasrani sangat mengenal kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah diceritakan dalam kitab-kitab suci mereka. Walaupun demikian, mereka tetap enggan beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Dan itu merupakan sesuatu yang dilatar belakangi oleh sifat hasad dan dengki, serta juga disebabkan karena sifat angkuh yang ada pada diri mereka. Orang yang mempunyai sifat angkuh dan sombong, maka sangat sukar baginya untuk menerima kebenaran, siapapun yang menyampaikannya. Sifat sombong, na'udzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan celaan terhadap sikap mereka. Dan celaan ini disebabkan karena mereka memilih kekufuran dari berbanding keimanan sehingga sanggup mengorbankan diri mereka sendiri. Tindakan mereka diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang melakukan perdagangan atau perniagaan dengan yang memberikan dampak kerugian. Bukan hanya kerugian saja, akan tetapi menyebabkan kehilangan barang-barang yang mereka jual.
Faktor utama kekufuran atau faktor utama yang menyebabkan mereka kufur adalah semata-mata karena mereka mempunyai sifat keras kepala dan juga mempunyai hati yang sangat membatu, yang di dalamnya ada sifat dengki, iri hati, demikian juga khawatir atau takut hilangnya pengaruh kepemimpinan mereka dan juga harta kekayaan mereka. Itulah yang menjadi penyebab atau faktor sehingga mereka tidak mampu menerima kebenaran yang hakiki, walaupun kebenaran itu telah nyata di hadapan mereka. Dan mereka tidak setuju kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memilih seorang sebagai nabi dan rasul. Demikian juga diturunkan wahyu kitab suci kepadanya, akan tetapi orang tersebut bukan dari golongan mereka. Dan akibat kekufuran mereka kepada baginda Rasulullah SAW, mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Dan kemurkaan itu akan senantiasa tajaddud, senantiasa berulang. Seiring dengan berulangnya pengingkaran, demikian juga berulangnya pelanggaran yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Setelah mereka kufur kepada Nabi Musa, mereka tidak sepenuhnya meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, bahkan mereka berani lancang kepada Nabi Musa dengan mengolok-olok beliau, demikian juga dengan tidak mematuhi perintah-perintah beliau. Dan bukan hanya itu saja, jangankan manusia, walaupun sebagai seorang nabi, mereka berani mengolok-olok dan menghinanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mereka hina dan mereka olok-olok. Dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala merekam kebiasaan mereka menghina, mencaci maki yang bukan hanya ditujukan dan disasarkan kepada manusia, akan tetapi juga dituduhkan atau diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang telah menciptakan mereka. Mereka mengatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Mereka mengatakan bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala itu terikat, maksudnya kikir. Maksudnya pelitlah atau kedekut kalau dalam bahasa Melayu. Demikian juga di ayat yang lain mereka menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang tidak mempunyai apa-apa. Laqad sami'a Allahu qala alladziina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Yang artinya sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang tidak mempunyai apa-apa dan kamilah yang tergolong sebagai orang-orang yang kaya. Itu kan merupakan penghinaan dan ejekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menyebabkan mereka senantiasa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, penghinaan, demikian juga kesusahan dan penderitaan dalam kehidupan mereka, baik di dunia demikian juga di akhirat kelak. Setelah mereka mengingkari atau durhaka kepada Nabi Musa dan nabi-nabi selain Nabi Musa, dan juga kepada baginda Rasulullah SAW tentunya, dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, menghina mereka, demikian juga menyengsarakan hidup mereka baik di dunia maupun di akhirat, senantiasa sengsara. Jadi ukuran kesengsaraan atau volume kesengsaraan yang dihadapi oleh seorang hamba di dunia ini akan disesuaikan dengan tingkat kemaksiatan dan dosa yang mereka lakukan. Semakin banyak dosa dan kesalahan yang sengaja kita lakukan, maka akan semakin bertumpuk-tumpuk
lipatan dan tekanan kesengsaraan atau sengsara yang menghimpit kehidupan kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar segera bertaubat dan membenahi diri setelah kita melakukan dosa dan kesalahan. Jangan kita larut, jangan kita tenggelam dalam dosa itu. Dan selagi kita tidak larut dan tenggelam dalam dosa tersebut, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerima i'tikad baik kita untuk kembali dan berbenah diri. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Beberapa ayat ini menjelaskan tentang sifat orang-orang yang mempunyai nilai keihsanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang-orang yang apabila telah terlanjur melakukan dosa, maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membiarkan diri mereka tenggelam dan larut dalam kubangan dan endapan dosa dan maksiat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Di dunia mereka akan senantiasa ditimpa kehinaan dan kesengsaraan dalam hidup. Dan adapun di akhirat nanti mereka juga akan diberikan satu bingkisan azab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa siksaan dan juga kekekalan berada di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, wa idza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu liyahuda al-Madinah liyahudi al-Madinah aminu bil Qur'anil ladzi anzalahu Allah qalu innama nu'minu billadzi unzila alaina fit Taurah wa nakfuru bima siwahu wa huwa al-Qur'anul ladzi jaa'a musaddiqan laha wa huwa al-haqqul ladzi la shakka fihi fayaruddu Allahu alaihim innal Qur'ana huwal haqqu min 'indillahi al-musaddiqu lit-Taurati allati ma'akum wa kilahuma min 'indillah fa kaifa takfuruna bi ba'dil kutubi wa tu'minuna bi ba'dihha bal innakum lam tu'minu bit-Taurati allati fiha tahrimul qatl wa qad qataltumul anbiya'a bighairi haqqin falima taqtuluhum falima qataltumuhum in kuntum bit-Taurati mu'minin. Selanjutnya kata beliau radhiyallahu taala an, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau mengajak orang-orang Yahudi yang ada di sekeliling kota Madinah pada saat itu untuk beriman dengan menyeru kepada mereka, berimanlah kalian wahai orang-orang Yahudi, beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban mereka? Mereka berkata, sesungguhnya kami hanya beriman kepada isi kandungan dari kitab Taurat yang diturunkan kepada kami. Walaupun sebenarnya dalam kitab Taurat itu sendiri mereka diperintahkan untuk beriman kepada Nabi akhir zaman apabila mereka berjumpa dengan Nabi tersebut, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, dan kami menolak selain isi kandungan Taurat. Artinya mereka menolak Al-Quran yang mana Al-Quran ini merupakan kitab suci yang juga memberikan pembenaran terhadap isi kandungan Taurat yang ada pada mereka, yang tentunya sebelum terjadinya penyelewengan terhadap Taurat, demikian juga Injil. Padahal Al-Quran itu seluruh isinya adalah kebenaran. Bahkan Al-Quran merupakan kitab yang paling benar dibandingkan kitab-kitab yang lain, yang mana di dalamnya tidak ada sedikit pun keraguan tentang kebenaran isi kandungannya.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membantah perbuatan mereka dengan mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an memang benar. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan terhadap Al-Qur'an dan mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an memang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang juga memberikan pembenaran terhadap isi kandungan Taurat sebelum ditahrif, yang mana kedua-duanya merupakan dua kitab suci yang memang bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Taurat dan Al-Qur'an adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya. Ya, Taurat kepada Nabi Musa, demikian juga adapun Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana mungkin kalian berani hanya beriman dengan sebagian kitab saja, yaitu kitab kalian sendiri, walaupun sebenarnya tidak semua isi kandungan Taurat itu mereka imani, bahkan mereka telah gantikan dengan hukum-hukum yang merupakan hasil kreativitas atau rekaan mereka, dan kufur kepada sebagian isi kandungan kitab tersebut. Bagaimana mungkin kalian berani beriman dengan sebagian kitab saja, akan tetapi kalian mengingkari sebagian kitab yang lain? Maksudnya, perbuatan kalian adalah perbuatan yang ingkar, perbuatan yang tidak baik dan merupakan suatu bentuk kedurhakaan dan pembangkangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan dan akan diturunkan kepada para nabi dan rasul, akan tetapi ternyata kalianlah orang pertama yang melakukan pelanggaran tersebut, walaupun sebelum itu kalian telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan apa yang telah menjadi kesepakatan, yaitu beriman kepada kitab-kitab. Malah lebih dari itu, kalian tidak beriman dengan Taurat sebenarnya. Ya, yang mana di dalam kitab Taurat tersebut terdapat hukum haramnya pembunuhan. Mereka diharamkan untuk membunuh. Akan tetapi, ya, apa yang terjadi? Mereka dengan sangat sangat berani membunuh para nabi dan rasul yang telah mendapatkan jaminan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kalian tergolong sebagai orang-orang yang beriman, mengapa kalian membunuh para nabi dan rasul yang membawa kebenaran tersebut? Selanjutnya kata beliau radhiyallahu taala an, wa qad nusibal qatl ila mu'asirin nabiy sallallahu alaihi wasallam li'annahum kanu radina bi fi'li aslafihim al-ghabirin فأقروهم على القتل وغيره ولم يعدوه مخالفة أو معصية وفاعل الكفر ومجيزه سواء وطبع السوء ينتقل في الذرية. الله أكبر. وهم متضامنون متكافلون مصرون على إقرار أفعال السلف فإن لم يوجد إقرار أو رضا فلا إثم على الأبناء فإن لم يوجد إقرار أو رضا قام di situ فلا إثم على الأنبياء لأن كل نفس مسؤولة عن حالها ولا تزر وازرة وزر أخرى. Dosa atau keburukan dari hasil pembunuhan yang mereka telah sandarkan kepada generasi Yahudi di zaman baginda Rasulullah SAW. Mohon maaf, pembunuhan yang tersebut telah disandarkan atau dinisbahkan
kepada generasi Yahudi yang ada di zaman baginda Rasulullah SAW disebabkan karena mereka setuju dan juga mengiyakan apa yang telah dilakukan oleh generasi mereka di masa silam, ya, dan juga memberikan persetujuan terhadap kriminal yang mereka lakukan. Yaitu di antara kriminal yang dilakukan oleh nenek moyang mereka adalah membunuh para nabi dan rasul. Ketika mereka merestui, demikian juga mengiyakan dan tidak memberikan pembelaan terhadap nilai-nilai kebenaran yang ada dalam Taurat, nah mereka dianggap sebagai bagian dari pelaku pembunuhan tersebut. Seperti itu. Dianggap sebagai bagian dari pelaku atau sebagian dari pelaku pembunuhan tersebut. Karena mereka setuju, bukan hanya memberikan persetujuan, bahkan mereka memberikan dukungan, ya, atau sokongan kalau dalam bahasa Melayu. Mereka menyetujui perbuatan tersebut dan tidak menganggapnya sebagai suatu perbuatan dosa atau kesalahan apapun. Ya. Ketika mereka mengetahui bahwa nenek moyang mereka telah melakukan pembunuhan terhadap beberapa orang nabi, mereka menganggap bahwa itu bukan suatu pelanggaran hukum dan juga tidak dianggap dosa. Na'udzubillah. Ya. Apa yang menyebabkan mereka berani mengatakan demikian? Yang menyebabkan mereka berani mengatakan demikian karena telah hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan status orang yang melakukan kekufuran dengan orang yang menyetujuinya sama. Jadi status seseorang yang melakukan keburukan dan memberikan pembenaran, ya, sokongan, itu serupa. Contoh misalnya, ada orang yang sedang berjudi, lalu orang yang melihatnya tidak melarangnya, atau bahkan memberikan perlindungan misalnya, atau memberikan pembelaan misalnya. Maka orang yang melakukan perjudian dan orang yang memberikan dukungan dan pembelaan, ya, sama dalam mendapatkan dosa. Kedua-duanya mendapatkan dosa. Tetapi dosa orang pertama ini yang lebih banyak, karena dialah sebagai pelaku. Tapi bukan berarti orang-orang yang memberikan pembenaran itu tidak mendapatkan dosa yang besar, sama-sama besar. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita menyaksikan kemungkaran, maka cegahlah. Atau kalau dalam bahasa Melayunya, tegahlah. Yang pertama, biyadih, dengan kekuasaan kita. Marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, dengan kekuasaan kita. Dan ini merupakan wazifah atau merupakan tugas dari para penguasa. Fa'illam yastati', dan apabila dia tidak mampu, karena mungkin dia tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk mengambil suatu keputusan, fabilisani, maka menggunakan nasihat, wejangan, ajakan, demikian juga bimbingan. Ya, dan ini merupakan wazifah atau tugas dari para ulama untuk memberikan pendampingan, demikian juga nasihat dan arahan agar mereka segera kembali kepada kebenaran. Fa illam yastati' fa biqalbi, dan apabila engkau tidak mampu memberikan wejangan dan nasihat menggunakan lisan, maka dengan hati. Dan maksud atau hati yang disebut dalam hadis ini merupakan simbol dari pendekatan emosional atau pendekatan kerohanian para aulia. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Banyak orang yang menyangka bahwa isim isyarah yang ada dalam hadis ini kembali kepada cara nahi mungkar yang ketiga, yaitu fa biqalbi. Walaupun sebenarnya menurut sebagian para ulama, dan saya lebih setuju dengan pendapat yang kedua ini, isim isyarah yang ada dalam hadis ini merujuk atau kembali ke cara yang pertama, yaitu taghyirul munkar bil yad, ya, mencegah kemungkaran dengan kekuasaan. Wa dzalika taghyir, ya, dzalika taghyirul munkari bil yad adhaful iman, selemah-lemah iman. Ya. Dan ini merupakan
perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam memberikan komentar hadis baginda Rasulullah SAW yang tadi disebutkan. Selanjutnya, وطبع السوء ينتقل في الذرية وهم متضامنون متكافلون مصرون على إقرار أفعال السلف فإن لم يوجد إقرار أو رضا فلا إثم على الأبناء لأن كل نفس مسؤولة عن حالها ولا تزر وازرة وزر أخرى. Dan tabiat buruk generasi silam itu juga merupakan bagian dari warisan yang turun-temurun kepada anak cucu mereka. Jadi sifat itu mutawarasah. Sifat itu akan senantiasa diwarisi oleh generasi seterusnya. Oleh sebab itu, ketika kita ingin menikah, mencari pasangan hidup, maka kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk memilih seseorang yang mempunyai pemahaman dan pengamalan agama yang cukup. Bukan hanya sebatas memilih dari sisi kecantikan, kekayaan, demikian juga dari keturunan. Akan tetapi kata baginda Rasulullah SAW, kita diajarkan untuk lebih memilih dari sisi agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah dan nikahilah seorang wanita karena kualitas agamanya, dan itulah yang akan menyebabkan kamu akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia demikian juga di akhirat. Mengapa demikian? Karena sifat yang ada pada seorang ibu, demikian juga sifat yang ada pada seorang ayah, itu akan diwarisi oleh anak cucu keturunan mereka. Mutawarasah. Kalau misalnya ayahnya mempunyai kebiasaan mencopet misalnya, lihat aja nanti anaknya. Walaupun tidak semua mungkin, ada saja salah seorang dari anak mereka itu akan mewarisi keburukan ayahnya, kecuali apabila ayahnya itu berbenah diri dengan cara membuang dan menghancurkan sifat buruk itu sebelum anak itu terlahir di muka bumi ini. Demikian juga apabila ayahnya soleh, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah anaknya pun akan lahir, tumbuh dan berkembang dengan mempunyai kecenderungan untuk senantiasa terarah kepada nilai-nilai ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, fiqhul haya awil ahkam. Laisa minal aqli salim bal wala minal maslahatil haqiqiyati lil insani ay yusira al-fani 'ala al-baqi wa syai' at-tafiha ar-rakhis 'ala al-ghali ath-thamin li'anna dawam al-khairi wa baqa'an ni'mati aswanu lil manfa'ah wa akramu lin nafsi. Lidha naddada al-Qur'anu bi af'alil yahud muqarriran bi syai'in muqarriran bi'sa syai'u alladhi ikhtaru li anfusihim haitsu istabdalul batila bil haqqi wal kufra bil iman. Kita telah masuk dalam pembahasan fiqhul haya. Beberapa pelajaran atau pesan yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Di antaranya kata beliau adalah sesuatu yang tidak masuk akal, bahkan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bertentangan dengan kepentingan hakiki seseorang jika seseorang itu lebih memilih untuk mengambil
sesuatu yang sifatnya sementara, yaitu kesenangan dunia dan kebahagiaan di dalamnya, dibandingkan memilih sesuatu yang sifatnya kekal, yaitu kebahagiaan di akhirat nanti. Lebih memilih dunia dibandingkan akhirat. Dan juga mempunyai ketertarikan kepada benda-benda atau hal-hal yang nilainya tidak seberapa dibandingkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah surga, demikian juga cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Secara natural atau natural, manusia meyakini bahwa dan mengakui bahwa setiap yang baik, demikian juga setiap nikmat yang senantiasa berkekalan adalah lebih berguna, demikian juga lebih bermanfaat dan juga lebih memuaskan. Kalau kita membandingkan antara kenikmatan dunia dan akhirat, sangat jauh berbeda. Kenikmatan dunia ini sementara saja dan terbatas, serta seseorang yang menikmatinya akan sampai pada titik jenuh dan titik bosan. Coba kita bayangkan kalau setiap hari kita makan daging terus, walaupun daging ya merupakan makanan yang mewah dan mahal. Tiap hari makan daging. Ya, pada akhirnya kita akan bosan juga. Adapun di akhirat nanti, semakin kita mendapatkan nikmat, maka nikmat itu akan semakin menyebabkan kita haus dan lapar untuk menikmati makanan-makanan dan minuman yang lain. Kita tidak akan pernah merasa bosan. Oleh karena itu Al-Quran mencoba untuk membongkar tabiat buruk orang-orang Yahudi, karena mereka lebih memilih sesuatu yang buruk dibandingkan sesuatu yang bermanfaat. Mereka mengambil kebatilan dengan meninggalkan kebenaran. Demikian juga mereka semakin jauh dari keimanan. Allahu Akbar, menukar keimanan dan kekufuran maksudnya. Wa idza lam yu'min al-yahudu imanan kamilan bit-taurati alladhi anzalaha Allahu ala nabiyihim Musa alaihi salam fala amala fi imanihim bil Qur'an wa inna istimrarahum fi tariqil kufri qadiman wa hadithan bi ibadatihim al-ajl wa inna Musa wa kufrihim bih wa takdzibihim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa kufrihim bil Qur'an yabu'uhumul azabul muhin wa huwa maqtadal khuludad da'ima fi nari jahannam amma ta'zibu usatil mu'minina fi nari fa huwa muaqqatun wa tamhisul lahum wa tathhirun kama yutahharu al-mudhnibu fid dunya bil iqabi mithlu rajamiz zani wa qat'u yadis sariq. Nah, dalam kenyataannya Taurat yang diturunkan kepada nabi mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalam, mereka juga tidak mau menerimanya secara keseluruhan. Maka kita tidak perlu berharap banyak kepada mereka untuk bisa dan mau menerima kebenaran Al-Quran, karena kitab mereka sendiri pun mereka tidak terima dengan 100%, apatah lagi kitab yang bukan merupakan kitab mereka. Oleh karena itu, seolah-olah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menjelaskan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang Yahudi ini memang tergolong orang yang telah
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan yang tidak akan pernah mau menerima kebenaran. Jadi dakwah itu tetap diperintahkan agar disampaikan kepada mereka, akan tetapi tidak perlu terlalu memaksa dan juga tidak perlu terlalu banyak berharap ya, mereka itu mau menerima dan tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Al-Qur'an, karena kitab mereka sendiri pun mereka tidak akui dan mereka tidak menerimanya 100%. Jadi kita tidak perlu banyak berharap kepada orang-orang Yahudi. Watak kekufuran golongan orang Yahudi yang terus senantiasa berkesinambungan ya, pada masa baik itu pada masa yang lalu, demikian juga sekarang ya, diantaranya adalah menyembah sapi yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelum ini. Demikian juga durhaka ya, dan ingkar kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga mendustai kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an, menyebabkan mereka layak atau sangat wajar mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan azab dan siksaan yang sangat menghinakan. Dan sangat wajar Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di dalam neraka jahanam ya, untuk selama-lamanya. Dan keadaan ini berbeda dengan balasan terhadap orang-orang yang beriman ya, yang telah melakukan maksiat. Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memasukkan mereka ke dalam neraka untuk beberapa waktu saja, dan hukuman mereka di akhirat adalah sebagai proses pembersihan dan penyucian diri ya, diri mereka dari dosa. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi melakukan maksiat ya, apabila mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dengan membawa dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka dulu ke dalam neraka. Transit dululah beberapa waktu di situ, tujuannya untuk litamhis wa tathhir, membersihkan dan menyucikan mereka agar mereka mempunyai kelayakan ya, untuk masuk surga. Karena surga adalah tempat yang sangat suci dan tidak akan menerima sesuatu kecuali sesuatu itu suci. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membersihkan mereka dulu ya, di neraka dengan membakar, demikian juga siksaan yang lain apabila mereka tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia. Nah, setelah mereka dibersihkan, disucikan dan dimandikan ya, maka barulah mereka ya, digiring ya, untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi seperti pemurnian yang terjadi di dunia ini ya, dari dosa-dosa yang dilakukan oleh para pendosa dari golongan orang-orang yang beriman, maka musibah demikian juga bala bencana yang menimpa mereka itu merupakan bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Demikian juga hukum hudud ya, misalnya rajam bagi para penzina, yaitu zina muhsan. Demikian juga potong tangan bagi para pencuri. Maka hukuman-hukuman itu merupakan bagian dari cinta kasih Allah Subhanahu wa taala ya, yang bertujuan untuk mensucikan dan membersihkan mereka agar mereka layak untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan kepada mereka. Dan itulah sekelumit tentang penafsiran dari dua ayat yang telah kita baca dan terjemahkan tadi dari tafsir Al-Munir karangan dari Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala. Dan sangat banyak pelajaran, demikian juga hikmah dari beberapa puluh ayat yang telah kita baca, mulai dari suratul Fatihah sampai pada ayat yang terakhir kita baca tadi, yaitu ayat 90 dan 91 ya, tentang pedoman hidup, demikian juga tentang nasihat-nasihat agar kita tidak mencontohi dan mengikuti perilaku dan sifat-sifat orang-orang yang telah
diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesengsaraan dan azab baik di dunia demikian juga yang di akhirat, terutama apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabi-nabi mereka, demikian juga pada kitab suci mereka dan juga kepada manusia yang ada pada saat itu, serta demikian juga apa yang mereka lakukan dan perlihatkan terhadap sosok baginda Rasulullah SAW dan juga pada Al-Quran. Semua cerita itu merupakan cerita yang memberikan pesan atau membawa pesan kepada kita untuk tidak melakukan sesuatu yang serupa dengan apa yang mereka telah lakukan, karena apabila seorang berani melakukan keburukan seperti apa yang telah mereka lakukan, maka kita harus ingat bahwa siksaan itu telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dipersiapkan seperti yang telah terjadi pada orang-orang sebelum itu, yaitu dari golongan orang Yahudi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Cukup sekian yang bisa kita baca pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha dan kasih sayangnya kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Mohon maaf atas kekeliruan dan kekurangan yang ada dalam penjelasan, demikian juga penterjemahan. Ya, begitulah cara menerjemahkan secara umum saja. Kalau kita mau baca per kata mungkin tidak habis-habis tafsirannya. Tapi nggak apa-apalah. Kata para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak mampu kita lakukan dan kita sempurnakan dengan sesempurna mungkin, maka itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk melakukan walaupun sebagian dari amal baik tersebut. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.